Ya, selamat malam, selamat berjumpa kembali di podcast Putra Pratama. Bersama saya, Guntur Pamungkas. Dalam segmen kali ini sangat menarik untuk kita dengar pendapat daripada tamu-tamu kita, terutama dari Bang Rizal Bawazir, anggota DPR RI dari fraksi PKS, Dapil 10 Jawa Tengah. Dan juga di sini ada praktisi hukum, yaitu Bapak Imam SBY atau dikenalnya itu sebagai praktisi hukum, sarjana hukum, dan ya di Pemalang ini udah cukup familiar lah sama beliau ini. Ya, kali ini adalah segmen yang kita akan sampaikan, yaitu mengenai fenomena di mana inisiator sebagai kebijakan peraturan yang saat ini sedang viral, yaitu mengenai pembatasan truk sumbu 3. Dan kebetulan inisiatornya Bang Rizal sendiri. Bang, ini kayaknya ramai banget nih Bang, dengan kondisi ini. Awal muasalnya, apa sih Bang yang Abang tangkap dari yang Abang buat peraturan ini gitu? Ya, jadi kan kita waktu pertama kali datang ke kota Pekalongan itu sekitar di Agustus 2022. Agustus 2022. Nah, saya dapat tugas untuk menjadi calon DPR di Dapil Jawa Tengah 10. Jadi sebelum itu saya nggak pernah datang, belum ke kota Pekalongan. Jadi pas saya masuk dari tol Setono ya, ini kok masuk kota Pekalongan kok begini gitu ya. Berangkat dari penglihatan Pak Rizal ya. Kok begini ya. Jadi istilahnya agak kotor ya, semrawut lah maksudnya pasti kalau Bapak lihat itu ya. Dan berjalannya waktu memang di sana ternyata banyak masyarakat yang komplain gitu. Ya, jadi komplain dengan banyaknya truk-truk yang lewat di dalam pusat kota Pekalongan. Ya. Nah, berjalan waktu terus sampai kampanye ya. Jadi dari kampanye itu kan pasti ada aspirasi yang diharapkan ya, oleh dari konstituen juga ya, ya betul. Termasuk di Batang sampai kotanya itu ya. Nah, berjalannya waktu itu kita dapat aspirasi semua dari ibu-ibu, dari ulama, dari habaib, dari para tokoh masyarakat. Bagaimana ini supaya diusahakanlah truk-truk itu tidak semua bisa melintas di situ, ya gitu ya. Nah, karena banyak ibu-ibu yang masalah di pinggir-pinggir jalan di kota Pekalongan itu di Panturanya itu banyak sekolah itu. Nah, jadi kalau Bapak lihat di pagi hari itu banyak yang lalu lalang anak sekolah, terus kebetulan banyak motor yang lewat nyebrang saja ke sekolahan gitu. Sehingga banyak kekhawatiran daripada orang tua, dari tokoh masyarakat, kita bicara semua. Ya sudah, kita ya alhamdulillah saya kepilih ya, Qadarullah. Nah, disinilah saya janji dalam arti bagaimana kita mencari solusinya gitu loh. Ini kan jalan Pantura ini jalan nasional. Saya tahu aturannya tidak boleh ada yang melarang orang lewat jalan nasional. Betul kan? Iya. Nah, kalau kita bicara ke DPRD atau wali kota sendiri ya, tidak ada wewenang gitu. Karena saya tingkat nasional dan Abang sebagai anggota DPR RI, ya, artinya aksesnya lebih cepat. Betul. Ya. Nah, itu kita coba bicara dengan Kementerian Perhubungan. Walaupun saya belum nggak masuk di komisi yang perhubungan ya. Nah, kita bikin surat ke Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat. Kita bicara bahwa banyak aspirasi yang saya terima, gimana caranya supaya cari solusi. Nah, kita pikirkan, ini kita nggak mungkin menutup. Betul. Nggak mungkin menutup. Solusinya seperti apa? Harus ada pengalihan. Nah, kita waktu itu sudah pikirkan menurut dari Pemda
Kota Pekalongan sama Batang ya, bahkan ada lingkar luar. Tapi batal kan untuk sementara ditunda karena anggaran, efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Gibran ya, efisiensi. Jadi sementara belum bisa untuk pakai lingkar luar. Itu sudah ada kita planningnya menurut dan sudah punya gambaran kira-kira bagaimana nanti dialihkan dengan lingkar luar. Kemudian sampai sekarang belum. Nah, untuk sementara ini yang paling solusinya adalah dengan cara pembatasan. Kalau pintu tolnya di mana yang paling bisa akses memungkinkan bulan. Kalau pintu tolnya Kajen nggak bisa, terlalu jauh dan jalannya juga sempit. Ya. Jadi kita usahakanlah ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat itu untuk bagaimana ada rekomendasi. Ya alhamdulillah sekarang keluar surat rekomendasinya. Walaupun ini kita harus sosialisasi lebih banyak lagi. Bang, dengan kebijakan yang Abang terapkan seperti ini kan ini tidak semua kan Bang. Artinya tidak semua truk yang tidak boleh lewat. Tapi ini kan juga Abang juga pernah menyampaikan bahwa ada truk yang bisa melintas untuk sektor misalnya Pemalang, Pekalongan yang melintasi Jalan Pantura ini ya Pak. Ya kita pastilah berpikir tidak semua akan dibatasi ya. Jadi kita berdiskusi dengan Kementerian Perhubungan itu khususnya Direktorat. Misalnya kita ambil bahasa truk-truk yang berhubungan dengan kegiatan usaha di Kota Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Batang itu masih bisa. Terus mau plat G atau bukan bisa melintas. So, yang kedua adalah yang plat G. Plat G mungkin bukan buat usaha, ya bisa juga. Karena susah untuk baca bahasanya, udah plat G kita bisa. Lalu truk-truk yang berhubungan dengan medis atau pupuk atau apa itu masih tidak ada larangan. Itu boleh, nggak masalah. Tidak ada pengecualian. Tidak ada. Jadi salah kalau dibilang itu terlalu ekstrim gitu. Nggak mungkin lah saya punya pikiran seperti itu. Jadi kita cari solusi yang terbaik lah. Walaupun yang manfaatkan itu memang warga Pekalongan sama Batang. Tapi efeknya mungkin di tol Gandulan sama Kandeman. Ya, Kandeman masih Batang juga ya. Tapi yang di Gandulan ini kan mungkin berpikir Pemalang, ini kan buat benefit di kota Pekalongan sama Batang. Tapi jangan salah juga, dari Gandulan sampai Kabupaten Wiradesa lah istilahnya. Sampai Wiradesa itu kan sebelumnya itu masih Pemalang juga ya. Kan ada efek juga ya, beberapa kali kecelakaan apa. Tapi memang saya melihat ada kontra, ada pro kontra mengenai para pengusaha di UMKM. Nah ini yang dipikirin Pantura itu. Nah itu Bang, yang maksudnya apa itu juga tidak dipertimbangkan Abang pada saat menginisiasi peraturan tersebut, yaitu dampak daripada UMKM yang ada di lintasan Pantura itu. Ya, sebenarnya kita kalau melakukan satu kebijakan sama juga pemerintah ya, melihat mana yang lebih besar lah. Modal gitu ya. Cuma jeleknya memang tolnya itu aksesnya adanya di Gandulan. Itu saya pahami itu. Jadi ada benefit yang di Kota Pekalongan, tapi ini di Gandulan jauh. Jadi waktu kita bicara sama Kementerian Perhubungan, ini jauh sekali Pak, sampai 40 km. Nah, pasti efeknya itu kepada UMKM yang ada di Pantura, di Pemalang. Ini yang sebenarnya tidak terlalu berefek, terlalu pada kemacetan, kepada kota yang kotor atau apa itu tidak terlalu efek ya. Cuma mau tidak mau mungkin kita harus bicara ini mana yang lebih besar untuk manfaat dan mudorotnya gitu. Betul. Nah, saya berpikir juga tidak semua ya truk yang dilarang.
malah plat G atau plat yang berhubungan dengan kegiatan usaha itu banyak juga yang berhenti itu di dalam pinggir jalan Pantura. Jadi malah yang selain itu mah cuma lewat saja. Asumsinya begini Pak, ini di rumah ini banyak mobil yang cuma numpang lewat, bagaimana? Pasti Bapak komplain, gitu kan? Ya, jadi seperti itulah. Ini yang kita batasi adalah truk-truk yang besar, yang sumbu 3 yang hanya numpang lewat aja tuh, lewat di Pantura, Tidak, terus sebenarnya dia tidak melalui itu pun dia bisa lewat tol. bisa. Nah, sekarang alasannya lewat tol mahal. Ya, memang kita akui ada kos yang harus keluar. Makanya kita pikirkan bagaimana kita diskusi sama pengusaha tol untuk minta diskon. Gitu kan? Oh, itu sudah sampai sejauh itu, artinya Pak Bang Rizal itu melakukan apa lobby atau sekarang coba dites. Kalau misalnya truk itu tap di pintu gandulan, ya, terus keluar Kademan, udah keluar itu diskonnya langsung 20%. 20%. Ya. Jadi sudah itu kita sampai cari solusi. Jadi tidak hanya saya bilang tidak bisa, enggak. Kita pasti pikirkan bagaimana solusi. Nah, kan ini tuntutan Aprindo ya, artinya Organda di Pemalang pun tuntutannya kepada artinya kebijakan ini bisa tidak akan diminta dilonggarkan, artinya tidak batas waktunya, jamnya itu bisa disesuaikan dengan apa yang diharapkan oleh Aprindo dan kawan-kawan misalnya pengemudi truk tersebut. Ini tuntutannya kan kalau saya nggak salah permintaannya seperti itu. Menurut Bang Rizal sendiri? Ya memang dalam surat dari Kementerian Perhubungan itu dari jam 5 pagi sampai jam 9 malam. Ya, jadi jam 5 pagi sampai jam 9 malam. Lalu apabila dari hasil review bisa dilakukan 24 jam. Sekarang kalaupun mau tetap jam 9 sampai jam 5 pagi sampai jam 9 malam, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau menurut saya, kalau misalnya memang harus dilakukan itu, jalankan nggak apa-apa. Karena memang jam 9 malam itu memang di Kota Pekalongan juga. Artinya dari jam berapa? Jam 8 sampai jam 5 pagi sampai jam 9 malam. Pembatasan ininya ya? Ya, di aturannya. Jadi tidak 24 jam. Jadi 24 jam itu apabila dilakukan review dapat dilakukan 24 jam. Nah, Pak, kita beralih ke Pak Ibab ya. Secara hukum nih Pak, Pak Ibab, apa yang sudah dilakukan, artinya tindakan, artinya peraturan yang sudah diberlakukan, secara hukum menurut pandangan Pak Imam itu seperti apa? Baik, terima kasih Pak Guntur. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada anggota kita ini DPRD. Walaupun beliau tadi sudah menjelaskan beberapa hal bahwa bicara tentang komisi yang memang tidak memidani, namun demi konstituen tentunya beliau wajib, demi rakyat itu wajib. Prinsip dasar hukumnya begitu, wajib demi rakyat walaupun sifat koordinasi akan dilakukan. Seperti itu, itu saya mengapresiasi. Kemudian ketika bicara dasar hukum tadi, kalau bicara tentang truk di jalan atau di jalur nasional ya, memang ini memang sudah harus ada dasar yang jelas. Jadi sehingga memperhatikan kepentingan umum juga, sampai itu kelancarannya juga diperhatikan. Instrumen hukumnya dapat berupa peraturan menteri. Tadi peraturan menteri sudah dibuat, tentunya tinggal bagaimana dari asas aturan tersebut ada kepastian hukum sehingga tidak ada kelompok tertentu yang merasa didiskriminasi. Seperti itu ya. Jadi menurut saya kalau bicara tentang aturan hukum sudah jelas, karena ini jalan nasional menjadilah tanggung jawab dari pihak pusat sendiri untuk mengaturnya. Seperti itu Bapak. Jadi kalau bicara tentang tadi ada dampak dari kebijakan, tentunya itu bagian daripada evaluasi. Karena dari pemerintahan daerah sendiri, wilayah tadi Bapak sampaikan bahwa ada keterbatasan kewenangan karena wilayah jalur nasional itu tadi. Jadi diangkat di kepentingan secara nasional. Seperti itu dasar hukumnya. Dan itu kewajiban dari perhubungan juga mengatur, ada tuh. Apa ini tidak diskriminatif dalam pandangan hukum?
Kalau dalam pandangan kita, justru kita melihat secara fakta yang ada di sana. Tadi dari wakil DPR RI menyampaikan bahwa melihat fakta yang ada di sana, kunjungan masyarakat, beberapa tokoh, semua pihak mendukung langkah yang dilakukan, gitu kan? Jadi diskriminasi kepada siapa? Kalau kepada pelaku usaha sudah ada solusi, dia juga tentang ada diskon lewat jalur tol. Itu sudah cukup bagus. Jadi bukan berarti tadi disampaikan bahwa memberikan penegasan tidak boleh tanpa ada solusi itu tidak benar lagi. Tapi ini sudah benar. Ada penegasan, ada solusi, gitu kan? Dan saya yakin pemerintah juga tidak akan membiarkan itu menderita masyarakat kita nanti. Gitu kan? Ya, dengan menjeritnya masyarakat khususnya di Pantura ini, dia merasa ada kebijakan yang diskriminatif dilakukan oleh misalnya dengan cara pembatasan tersebut itu. Menurut pandangan daripada Pak Imam sebagai ini diskriminatif dalam satu sisi masyarakat yang akhirnya terdampak, seperti misalnya UMKM atau pedagang-pedagang di Pantura itu, karena dampaknya pasti ada. Gitu. Ya, dan perlu memang kalau kita bicara aturan hukum ini harus ada kesadaran juga dengan masyarakat. Kalau sudah bicara hukum, paham itu akses apakah di situ memang bagian daripada faktor usaha yang mereka bisa di situ atau tidak. Itu harus sadar juga. Kalau bicara ini penempatan untuk alokasi usaha, ya kan tidak saltempel. Pertanyaannya begitu saja. Orang kita tidak membatasi orang yang mau usaha apapun boleh berbicara UKM, tapi juga hargai aturan juga. Boleh nggak UKM itu berseliweran di situ yang kemudian akhirnya mengganggu fasilitas lingkungan, termasuk penggunaan jalan. Gitu. Saya sependapat pada prinsipnya bahwa ketika pemerintah pusat mengatur itu memang jadi kebijakan ini sudah benar, ya, tanpa melanggar aturan yang dikorbankan daripada masyarakat sendiri. Semua aturan yang dibuat dengan bentuk kebijakan pasti ada pro dan kontra, itu tadi disampaikan. Namun perlu dipahami, asas kepastian hukum ini jelas, ada kepentingan yang lebih besar. Itu yang terpenting. Nah, kembali nih ke Bang Rijal. Bang, barangkali dalam hal mungkin ada komunikasi yang kurang sinkron atau kurang nyambung. Barangkali nanti Abang menginisiasi untuk bertemunya kembali ya daripada kalangan-kalangan yang merasa dirugikan tersebut. Begini, tidak masalah itu kalau mau kita diskusi. Jadi prinsipnya sebelum kita minta surat itu dari Direktorat Perhubungan Darat, ya, waktu itu dilakukan Zoom meeting 40 orang di layar itu semua yang diundang oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat itu tidak sembarangan. Jadi semua diundang, asosiasi dari Kadin, dari Aprindo, dari Apindo, dari API, dari mana saja diundang, Kapolres, ya, terus Kapolda, terus Kadis, semua, ya, itu diundang dalam forum itu. Jadi bukan kemauan saya. Jadi semua itu sebenarnya sudah diundang, sudah diketahui. Ya. Jadi kalau misalnya ada bilang bahwa itu tidak diketahui, asosiasi ini tidak diketahui, salah. Saya sempat mengucapkan terima kasih dalam medsos saya. Saya ucapkan terima kasih semua kepada Polda Jawa Tengah, kepada Wali Kota, kepada Kapolres, ya, Kapolda, asosiasi saya sebutkan semua. Karena pada saat itu asosiasi itu hadir dalam pertemuan dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Ya, jadi kalau secara Aprindo tidak tahu lah siapa yang dulu yang hadir itu di dalam forum. Ada dia bisa. Nah, jadi istilahnya ini bukan peraturan yang tahu-tahu keluar gitu, hanya saya mau itu enggak. Jadi kita semua berdiskusi bagaimana cara solusinya. Walaupun dalam aturan itu tidak disebutkan adanya diskon. Dalam aturan tidak disebutkan ya akan diberikan diskon.
kita inisiasi sendiri juga, kasih tahu kepada pengusaha tol bagaimana minta diskon. Malah awalnya kita minta diskon 50%. Ya, kita minta 50%. Ya, pengusaha tol dalam zoomnya teriak kan, Pak jangan segitu, kan gitu, terlalu besar. Jadi akhirnya disetujui 20%. Asumsinya seperti ini. Misalnya mobil biasa itu kalau dari Gandulan sampai Kandeman itu tolnya itu 56.000. Truk sebelum dikasih diskon, truk sumbu 3 itu 76.000. Kalau dikasih diskon 20% hampir sama dengan mobil biasa. Itu harus paham ya. Jadi sama. Paling tinggi itu sumbu 5, tapi sumbu 5 itu jarang sekali. Itu yang sampai besar sekali. Yang kebanyakan itu sumbu 3 yang lewat. Itu kalau masuk tol, pertama jalannya mulus, ya, terus juga tidak capek. Kita survei juga kepada supir-supir itu, kadang-kadang mereka lewat situ juga macet. Kadang-kadang di kota Pekalongan pas di dekat rel kereta, itu kan macet sekali. Jadi mereka terus terang suka lewat tol. Kita interview, dikasih diskon 20% mau nggak? Mau, gitu. Jadi tarif tolnya itu sebenarnya tidak terlalu masalah kalau menurut saya. Ya cuma ini adanya kontra mengenai UMKM itu, saya pikir tidak sejauh itu. Tidak sejauh itu. Terus gini Bang, ini agak sedikit ini nih, karena agak nyeleneh gitu Bang. Karena Abang udah siap menerima konsekuensi dari apa yang menjadi kebijakannya Abang. Kayak contoh gini, ini kan banyak statement daripada masyarakat. Nanti saya tidak pilih Bang Rijal. Udah siap Bang. Gini, kalau bahasa hati kita, sepanjang kita punya niat baik, ya biar jalan aja. Nanti kelihatan siapa yang benar, siapa yang salah. Gitu aja. Nanti kelihatan siapa yang benar, siapa yang salah. Udah. Ya. Nggak apa-apa, itu namanya politik. Iya. Kali aja kita walaupun tidak populis, terus lanjut ya Bang. Iya. Terus kalau misalnya, akhirnya jadi terkenal. Iya. Akhirnya ini juga walaupun benci gitu. Ini ya sedikit karena sudah banyak tadi kita disampaikan oleh Bang Rijal. Closing statement Pak. Ya gini ya, harapan Abang terhadap hal ini agar ini tidak menjadikan polemik terus, artinya Abang bisa menyampaikan di closing statement. Ya, begini, prinsipnya secara umum ya, aturan batasan ini memang ya sampai sekarang pun kelihatannya masih belum sempurna. Ya. Tapi nanti akan kelihatan mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya nanti masyarakat akan berpikir juga, memang harusnya ada pembatasan. Tidak apa-apa, saya sebagai wakil rakyat hanya mengambil aspirasi, khususnya untuk kota Pekalongan sama kota Batam. Memang banyak masukan ke saya, harusnya lingkar luar, tidak mungkin ada pembatasan, harus lingkar luar. Ya, duitnya mana? Ya, belum ada anggarannya. Insya Allah nanti kalau ada anggaran, tahun depan atau 2026 mungkin Bang Rijal bisa menganggarkan. Insya Allah semua bisa terjadi. Kita tidak tahu sampai sekarang, tapi prinsipnya pembatasan ataupun lingkar luar itu sama-sama semua buat kebaikan yang lebih besar, khususnya untuk masyarakat di kota Pekalongan dan kota Batam, dan sebagian besar juga mungkin kota Kabupaten Pekalongan sama Kabupaten Pemalang, walaupun hanya di jalur Pantura saja. Insya Allah apa yang saya pikirkan itu bukan kita yang mau, tapi dari masyarakat, tokoh agama, ulama yang minta. Karena ini masalahnya adalah harus ke pusat, jalan nasional. Makanya saya cuma menjadi jalan saja untuk mereka supaya bisa ada niat yang bagus lah buat mereka itu, supaya bisa kotanya bersih, tidak khawatir untuk lewat jalan Pantura di tengah kota. Sekarang begini pertanyaan, mana ada kota dilewatin ya super besar? Tidak ada, hanya kota. Kalau sampai kota Barat, ya.
Tidak ada itu. Cuma itu tuh. Mana ada truk-truk itu lewat di pusat yang indah kota. Cuma di kota Pekalongan sama kota Batam. Sangat tragis. Nah ini kalau kita ada luka luar, insya Allah itulah pasti kita pilih. Bang, ini jangan-jangan abang hanya mikirin konstituennya doang. Hanya mikirin konstituennya doang. Konstituen maksudnya gimana? Maksudnya pemilihnya abang doang ya? Oh enggak lah. Kalau misalnya, karena saya memang coba aja rapat ke Pekalongan nih, sering-sering ke Pekalongan gitu. Ya berdiri aja di panturannya itu, kok begini sekali. Jadi di dalam pusat kota itu, ya, atau di Batam ya. Ya kita cuma mencari bagaimana saya harus jalankan saja. Karena kalau Bapak mungkin ngomong sulit misalnya ke Kementerian Perhubungan Darat lewat saya, namanya DPR ya kita menyalurkan aspirasinya. Kita nggak perlu demo-demo minta ini supaya batasan. Ya, ada wakilnya, karena ada wakilnya ya, Bang, di dapil 10 Jawa Tengah ini ya Bang. Ya. Nah, sekarang Pak Imam closing statement-nya apa sih artinya harapan buat aturan yang sudah diberlakukan ini supaya masyarakat juga menerima dengan legowo, menerima dengan ikhlas apa yang sudah berjalan. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama, tadi saya dengar diskusi luar biasa. Jadi waktu dibacakan tentang konstituen dan sebagainya, menurut dan sebagainya itu sebenarnya saya kembalikan, saya luruskan lagi bahwa sudah menjadi kewajiban beliau. Kita akan meminta beliau bertanggung jawab sebagai wakil kita. Jadi tolong jangan dipleset-plesetin lagi. Ya. Ini closing statement saya. Yang jelas beliau saat ini punya kewajiban kepada anggota DPR, anggota DPR, ya, di Komisi 10 untuk wilayah Jawa Tengah, bukan hanya Batam, Pekalongan. Mungkin yang ada kabupaten lain, 35 kabupaten kita ada untuk Jawa Tengah. Kan begitu kan? Cuma ada terpilihnya wilayah 10. Tapi beliau mewakili Jawa Tengah, saya jelas begitu aja. Closing statement-nya kita tetap pantau terus, dukung terus, gitu kan. Dan untuk masyarakat, yang jelas saya yakin beliau tidak akan sebodoh itu untuk menyesatkan masyarakat. Ini untuk kebaikan masyarakat semua. Udah gitu. Thank you, terima kasih. Ya, demikianlah perbincangan pada malam hari ini dengan Bang Rizal sebagai inisiator, anggota DPR RI dari Dapil 10 Jawa Tengah. Dan beliau sudah lugas menyampaikan apa yang menjadikan suatu prioritas, menjadi peraturan yang sudah harus diikuti oleh semua masyarakat yang ada di khususnya Jawa Tengah ini, Malang, Pekalongan, Batam. Semoga apa yang tadi didengar oleh masyarakat dapat dimengerti dan dipahami dan dijalankan. Terima kasih, saya Guntur Pamungkas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.